petang-petang, kemana aku riban kemambang, ku tindak balik, barahku jauh, tumpuan mata, suhaku kina, oi bukan gala. Ku riban kemambang, semirangkan petang, kemana ku bidang, bukan gala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, salam bahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang herbarium. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas KI yang berisikan memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KD kita kali ini berisikan tentang KD 3.8, yaitu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya yang umum yang terkait dengan peranan dalam kehidupan. Pada video ini kita akan menampilkan materi yaitu Kingdom Plantae pada materi kelas 10 di semester genap. Dalam pengelompokan tumbuhan, diperlukan adanya identifikasi yaitu berupa penamaan dan deskripsi morfologi. Untuk membantu para siswa dalam pembelajaran, diperlukan bahan ajar atau alat ajar yaitu herbarium. Herbarium dibagi menjadi dua, yaitu herbarium kering, mengambil bagian dari tumbuhan kemudian mengawetkannya secara kering. Kemudian yang kedua yaitu herbarium basah, mengambil bagian dari tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang berisikan alkohol ataupun kloroform. Dalam video pembelajaran ini kita akan menggunakan herbarium kering. Para pemirsa sekalian, adapun langkah-langkah dalam pembuatan herbarium. Yang pertama, pengambilan dan pemilihan tumbuhan yang akan diawetkan. Yang kedua, tanaman diolesi atau disemprot dengan alkohol. Yang ketiga, tanaman dipres atau dikeringkan. 4, penempelan. 5, identifikasi. Dan yang keenam, produk jadi. Penasaran? Mari kita ikuti kegiatan kami. Adalah pengambilan dan pemilihan tanaman yang akan dibuat herbarium. Ini adalah tanaman bougainville. Nama latinnya Bougainvillea spectabilis. Bunganya termasuk bunga majemuk
dengan beraneka ragam warna. Ada kuning, Putih, ungu, merah. Bunganya adalah bunga majemuk dengan kelopak yang menyerupai mahkota. Kemudian bagian daunnya, tulang daunnya berbentuk menyirip. Kemudian bentuk daunnya oval, lonjong dengan ujung meruncing. Untuk membuat herbarium, kita membutuhkan bagian bunga, daun, dan tangkainya. Mari kita potong untuk kita buat herbarium. Ini bagian yang akan kita buat untuk herbarium. Bunga selanjutnya yang akan kita jadikan herbarium yaitu alamanda. Alamanda berwarna kuning, sering kita sebut dengan buttercup. Memiliki nama latin yaitu Alamanda catarrhica. Alamanda memiliki bentuk bunga seperti trompet atau lonceng, memiliki daun yang lonjong, tulang daun yang menyirip, batang berkayu. Bagian yang akan kita jadikan untuk herbarium bisa mulai dari ranting, daun, bunga, dan bagian yang lainnya. Ini bagian dari bunga Alamanda catarrhica yang akan kita jadikan herbarium. tanaman mawar merah mempunyai nama latin Rosa hybrida. Tanaman mawar mempunyai bunga yang indah dan wangi, mempunyai daun yang panjang dan meruncing, dan bergerigi. Bentuk batangnya bulat dan memanjang, mempunyai duri yang tajam. Bunga mawar mempunyai warna yang bervariasi. Untuk membuat herbarium, kita akan memilih dahan yang dilengkapi dengan daun dan bunga. Kita akan memotongnya di sini. Ini adalah tanaman mawar yang akan kita buat menjadi herbarium. Dalam pembuatan herbarium, kita menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanaman. Kertas. Kardus. Gunting. Isolatif, tali pengikat atau karet, kapas, alkohol, lem, kayu, dan ini adalah kayu yang sudah dianyak. Tahapan selanjutnya pada proses pembuatan herbarium ini adalah tahapan pemberian alkohol. Tadi sudah kita dapatkan beberapa tanaman yang akan kita jadikan sebagai herbarium. Selanjutnya, tanaman ini dapat kita olesi dengan alkohol ataupun kita semprot dengan alkohol. Adapun tujuan pemberian alkohol ini untuk membunuh bakteri ataupun jamur yang ada pada bagian tanaman, atau disebut juga dengan tahap sterilisasi. Selanjutnya, tanaman yang sudah kita beri alkohol, kita letakkan pada kardus. Kemudian kita jepit dengan kardus satu lagi di bagian atasnya. Untuk memperkuat proses pengepresan ini, maka kita lapisi dengan anyaman
kayu penyangga, bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya, agar anyaman kayu tadi tidak lepas, kita ikat masing-masing kayu tadi supaya pengepresan dapat kuat. Setelah selesai tahapan pengepresan, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penjemuran. Setelah selesai pengepresan, maka spesimen akan dijemur di bawah terik matahari selama 2-3 hari. Kita tunggu sampai tanaman menjadi kering. Setelah tahapan penjemuran dan dirasa tanaman sudah cukup kering untuk dijadikan herbarium, kita buka dari tempat pengepresan. Kemudian kita masuk ke tahapan penempelan. Spesimen yang sudah dikeringkan tadi kita tempelkan di kertas yang sudah disediakan menggunakan isolatif atau menggunakan lem. Kemudian kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu labelisasi, penempelan taksonomi tanaman yang akan dijadikan herbarium. Letaknya kita sesuaikan, biasanya terletak di bagian samping spesimen. Kita tempelkan dengan menggunakan lem. Diikuti dengan deskripsi morfologi. Kita tempelkan juga di kertas yang disediakan. Biasanya diletakkan di bagian bawah spesimen. Untuk lebih jelasnya bisa kita tempelkan nama dari spesimen yang akan dijadikan herbarium di bagian paling atas. Kita tempelkan di kertas yang sudah disediakan tadi. Berikut hasil dari herbarium yang sudah dibuat dan sudah dilabeli berdasarkan atas taksonomi dan juga morfologinya. Agar herbarium lebih awet dan tampak lebih indah, kita bisa membuat dan memasukkan herbarium ke dalam bingkai yang sederhana. Contoh seperti ini. Ini adalah herbarium tanaman bougainville. Ini herbarium tanaman mawar. Dan ini adalah contoh herbarium yang sudah kita press dan sebagai koleksi di lab. Adapun kendala yang dihadapi pada pembuatan herbarium. Yang pertama, saat pengeringan tanaman, cuaca kurang mendukung. Misalnya cuaca mendung atau turun hujan. Yang kedua, munculnya jamur karena tanaman tidak kering dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, ada bagian tanaman yang lepas atau rontok setelah proses pengepresan dan pengeringan. Solusi atas permasalahan tadi, yang pertama, jika cuaca mendung atau hujan, maka pengeringan dapat dilakukan melalui pengopenan. Yang kedua, jika muncul jamur pada saat pengepresan dan pengeringan, maka dapat diberikan alkohol kembali secara berkala. Kemudian yang ketiga, jika ada bagian tanaman yang lepas, maka pada saat penempelan disusun kembali sesuai dengan bentuk aslinya.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Demikianlah pembelajaran pembuatan herbarium. Semoga pembelajaran ini menambah wawasan bagi pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.